Gue adalah termasuk 3 YouTuber pertama yang ikut kunjungan kerja presiden. YouTuber bertiga ini adalah orang yang pernah membuat presiden menunggu. Di mana kan sudah disuruh? Kan sudah disuruh tunggu di lobi. Ada artis yang habis tanda tangan kontrak, berapa bulan dia ngerobek kontrak sama Kenapa? Gara-gara dia pengen bayaran terbesar lu selama lu ngelawak berapa? Tapi by the way, lu kan habis dari Trans TV terus ke B-Channel, habis itu lu manajerin Aming kan? Iya. Kenapa lu bisa jadi manajernya Aming? Jadi Aming nggak ada yang megang waktu itu. Oke. Nggak ada yang megang, terus ya udah Ming, gue manajerin sini gini. Tapi lu dipegang sama Kang Yus dan kakaknya kan sebenarnya. Ayus waktu itu lagi kerja di hotel. Oh iya, kayak gitu di Jogja ya? Iya, jadi Ayus nggak bisa megang Aming. Oh jadi lu yang menawarkan diri buat manajerin Aming? Iya, ya udah sini gue aja yang pegang, gue bilang kayak gitu. Lu nggak puas-puas juga ya, padahal side job lu udah banyak, masih aja mau manajerin artis? Pak, kan namanya manusia tidak pernah ada puasnya. Itulah namanya manusia maruk. Tapi gue pikir gue bisa kok gitu, maksudnya kerjaan gue jadi kerjaan gue di B-Channel, gue kan syuting, terus gue kemana kan, kadang skrip gue nggak kepegang tuh yang di B-Channel. Oke. Nah, sekarang gue memberikan rezeki dong kepada teman-teman gue. Oh, oke. Ada yang mau gocap kayak gitu. Cepet bro. timbang bikin skrip VO doang gitu. Iya. Akhirnya tiap minggu gue gajian lah temen gue yang di B-Channel, kan ada selisih sama gaji gue tuh. Terus tapi gue dapet penghasilan dari tempat lain juga. Terus gue nge-manajerin Aming. Terus waktu itu ya lama-lama gue ada cameo juga waktu itu. Akhirnya gue lu cameo project ya, lu bikin band, lagi bikin grup. Gua akhirnya kumpul sama teman-teman cameo project dan gua sempat in-house juga, jadi kreatif dulu dibayar di cameo project. Oke, jadi lu kreatif tapi lu jadi talent juga. Iya, gue jadi kreatif, terus gue jadi kreatif di B-Channel, gue manajerin Aming, gue punya program di Antv. Waktu itu banyak banget kerjaan gue tuh di situ tuh. Gitu, tapi akhirnya ada satu titik di mana gue ditawarin sama Kompas TV untuk nulis dan main. Di komedi spesial Kompas waktu itu. Nah, gue harus milih. Itu gue udah nggak bisa side job tuh, karena itu udah full time kan. Iya. Jadi either gue mau di B-Channel terus atau gue harus resign dan gue menjadi freelance gitu. Itu sebenarnya itu buat temen-temen yang tadinya punya fixed income terus akhirnya pengen jadi freelance untuk passion. Nah, mungkin ini adalah jembatan-jembatan yang kayak lu kan juga kayak gitu kan, yang kayak punya fixed income tapi gimana gue jadi freelance nih kayak gitu kan. Itu adalah momen-momen dimana gue mikir udahlah gue emang pengennya jadi freelance. Gue nggak ngeliat karir gue ada di jadi produser yang harus, kalau jadi kreatif tuh masih enak tuh, masih mikir, tapi kalau jadi produser administratif kayak gitu kan ya gue kayaknya gue enggak deh, gue pikir kayak gitu. Akhirnya ya udah gue lepas tuh, akhirnya gue cuma ngerjain itu doang tuh, ngerjain komedi spesial. Alhamdulillah berapa lama tuh, nggak berapa bulan di drop pak. Dan anda tahu dari semua pekerjaan saya itu saya pegang remote di rumah. Nggak ada. Udah lu resign. Udah gue resign. Aming gue sebenarnya Aming waktu itu gue punya kesalahan sih. Lu Aming lu berapa lama sih manajerin dia? Cuman berapa bulan, nggak sampai setahun kayaknya. Oh, nyampe setahun. Atau ada setahun deh, kayaknya nggak sampai setahun deh. Kenapa? Kesalahan apa? Lu nyerap duitnya? Enggak. Oh, emang gue manajer lain. Coba ceritain selama lu jadi manajernya seorang Aming di zaman dulu tuh. Aming tuh semua orang ngejar Aming kan? Iya. Sebenarnya Aming tuh nggak ribet orangnya, maksudnya nggak kayak artis-artis sekarang yang pengennya apa-apa gitu. Kalau dia kan seniman, gitu. Jadi dia memang yang penting dia bisa mengekspresikan karya dia aja gitu. Waktu itu gue pernah bikin off air sama dia di Galeri Indonesia Kaya gitu. Jadi gue yang bantuin dia untuk arrange teknisnya kayak gitu. Dia tuh lebih ke seniman, cuman ya mungkin karena idealisme dia tidak sesuai dengan industri yang sekarang, jadi mungkin bentroknya di situ gitu. Jadi kalau seniman yang punya idealisme dengan keadaan yang sekarang, mungkin dia harus synchronizingnya memang berat gitu menurut gue. Tapi waktu zaman itu sih bagus-bagus aja sampai akhirnya gue lupa, karena gue lupa kan akhirnya di situ gue tahu bahwa gue
tidak cocok jadi manajer artis gitu. Kalau maksudnya pelupanya gimana? Jadi ada acara off air, ada acara off air, terus gue lupa ngoling make up. Oke. Gitu. Sementara dia butuh banget make up. Iya, gitu. Dia. Nah, di situ dia marah malu. Iya, ada kesalahan gue di situ ya. Memang salah gue juga gitu. Gue lupa gitu. Ya, akhirnya di situ gue tahu banyak yang gue lupa, keteteran hal-hal detail kecil gitu. Makanya gue selalu sama teman-teman manajer artis bisa mengurus hal-hal detail yang diinginkan oleh artisnya atau tidak diomongin sama artis tapi dia udah pikirin. Lu selalu sama gue nggak artis, gue ada 8 loh. Gue 8 artis loh, gue urusin semua. Iya kan, maksudnya lu akan memikirkan perintilan yang dia butuhkan yang bahkan dia tidak pikirkan kan kayak gitu kan. Nah itu. Dan yang paling susah lagi adalah lu harus nyatuin kepala otak lu sama otak dia. Pengennya dia apa gitu. Dia apa kan? Iya, misalkan dia pengen tas, belum tentu yang menurut lu bagus, yang menurut dia bagus kan kayak gitu kan. Atau menurut programnya bagus kan kayak gitu lu sih. Kerjaan manajer artis tuh synchronizing tuh menurut gua salut banget, gua nggak bisa di titik itu. Akhirnya lu dipecat sama Aming atau lu mundurkan diri? Enggak, udah diem aja. Jadi nggak ada bilang gua nggak mau jadi manajer dulu lagi, gua tiba-tiba lu nggak ada, nggak ada, hilang aja gitu. Tapi lu berhubungan baik sampai sekarang sama Aming? Baik. Baik. Kita temenan. Cuman memang pada saat itu emang gua nggak cocok aja jadi manajer gitu. Setelah itu lu kapok nggak mau jadi manajer artis? Kapok, gue nggak jadi manajer artis lagi, gue jadi artis aja dah, tinggal nyuruh gitu. Anjir. Nah terus lu tiba-tiba lu jadi di Cameo Project, abis itu lu ikut stand up comedy juga ya kalau nggak salah, atau gimana sih? Nah, setelah komedi spesial itu, wah ini dosa lagi yang gua. Jadi setelah komedi spesial itu, kan teman-teman gue kan stand up semua. Iya. Teman-teman stand up ada Uus yang main nama gue, Randika Jamil, terus Viko, ada beberapa teman-teman stand up semua tuh. Terus si produser dulu ada produser acara stand up di Kompas itu temen gue juga dari B-Channel, si Epoy. Dia nanya, Bob lu stand up nggak? Iya, gue bilang kayak gitu. Pas hari terakhir gue syuting komedi spesial tuh, ada callingan buat stand up di Bekasi. Ya udah, akhirnya gue belajar tuh sama Uus, sama Viko, sama Dika, semuanya diajarin tuh sama teman-teman gue tuh, sama Coki waktu itu. Bagus tuh gue stand up pertama kali, karena yang mikirin kan teman-teman gue tuh. Iya. Gue stand up lah, lumayan ger. Berapa bayarannya saat itu lu? Saat itu gue 1,5 apa ya? 1,5 juta lumayan dong. Lumayan Pak, ketika itu, wih. Ini pekerjaan yang saya rindukan nih. Gaji lu awal di Trans TV yang kerja sebulan dong. Cuma 1 kali. Ya Allah, tutup mata saya sebulan saya kerja di Trans TV. Terus akhirnya wah, cakep nih gitu. Callingan kedua, tidak ada teman untuk brainstorming, untuk kombut. Alhamdulillah sepi, Pak. Tapi tetap dibayar kan? Tetap dibayar. Tapi setelah itu berapa kali calling kayaknya pas orang yang undang lu lagi. Atau produsernya ganti, bukan temen gue lagi gitu, kayaknya gue gak di-calling lagi. Tapi akhirnya gue ya masih, akhirnya gue belajar bagaimana stand up, gue belajar dari Radit, gue belajar dari Panji gitu, gimana untuk stand up ya. Sampai saat ini puji Tuhan masih ada aja. Masih ada. Iya, dan gue sekarang kan di MLI. Oh iya, Majelis Lawak Indonesia. Majelis Lucu. Majelis Lucu Indonesia. Iya. Bayaran terbesar lu selama lu ngelawak berapa? Soalnya kemarin gue nonton di kontennya Nikita Mirzani yang Marcel aja, yang dari pelawak nonton bayaran yang cuma 50.000, sekarang bisa sekali ngelawak 18 juta. Terus segitu juga? Ya, cuma kan Marcel. Lu tahu gue dong, gue lebih senior dari Marcel. Nah, gimana? Lu yang udah ya tentu saja lebih murah Marcel. Enggak lah. Menurut gue itu kalau masalah bayaran sekarang kan value ya gitu. Jadi lebih ke value, bukan lebih ke price-nya, bukan lebih ke harganya, tapi value apa yang bisa lu dapetin dari ngundang seorang Ibu Tarigan gitu. Jadi nggak ada mahal-mahalnya lah kalau gue mah yang penting deal itu aja. Jadi semua orang yang ngundang Ibu jangan takut mahal ya? Ya jangan takut mahal lah. Takut dulu yang penting. Value yang penting. Value, gitu. Tapi berapa bayaran termahal lu? Nanya lagi. Enggak, selama lu sampai enggak, gue kaget, gue sekarang tiba-tiba dibayar segini gitu. Dulu gue nggak pernah lihat duit segitu gitu sekali perform. Ya film sih. Film berapa lo pernah? Film lumayan lah. 2 digit? Gua 3 digit?
Ya kemungkinan sekitar itu. 100 juta ya berarti ya. Kemungkinannya. Ibu Tarigan di sebuah film di atas 100 juta Brizal. Jangan main-main. Gila luar biasa. Itu mahal film. Kalau yang off air mas saya mah cincai. Kalau off air yang penting telepon dulu aja. Iya. Harga nego. Yang penting deal. Deal, oke. Gitu kalau gue mah sebenarnya karena gini. Nah, ini yang gue selalu belajar. Gue selalu menghargai waktu dan gue selalu menghargai apa yang effort yang sudah orang keluarkan untuk gue. Oke. Gitu. Jadi karena gue kan dulu gue adalah kru dulu, gue adalah orang di belakang layar. Jadi gue tahu bagaimana budget dikeluarkan, betul. Effort apa yang harus dikeluarkan. By the way, zaman lu jadi kru TV kan lu sering inframe juga kan? Iya. Ya 50.000 kan? Iya. Itu kan talent yang bayarnya 50.000 loh sekali tampil. Tahu aja bapak. Jadi buaya. Iya, buaya dia apa dibayar 50.000 sekarang 100 juta loh. Gitu. Emang temen gue luar biasa. Monster. Panas gitu kan. Itu dapat gocap zaman dulu tapi dan gue senang. Nah, tapi itu yang bikin gue deket sama teman-teman pemain. Oke, iya. Jadi karena gue juga waktu itu ikut main meskipun jadi pohon, ya kan? Jadi kayak waktu kemarin gue di calling film sama Tora, The Wedding and Bebek Betutu. Waktu pernah ada film, mungkin bisa ada yang pernah nonton. Ada yang nonton kasih komen. Iya, nggak banyak sih karena memang nggak sampai 100.000 nontonnya. Itu gara-gara dia ingat kalau gue pernah main juga. Jadi pohon. Iya. Jadi kayak, lu pemain Bob, iya, lu main. Ya udah akhirnya di situ gue. Tadinya gue cuma jadi extra di Wedding Bebek Betutu, gue cuma di calling jadi extra yang cuma dilempar pisau doang, plok kayak gitu. Tapi karena ada perubahan pemain, akhirnya gue naik. Jadi tim utamanya. Gitu. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu kan. Betul. Jadi gini, buat temen-temen, ini buat tips ya buat temen-temen yang ingin ada di dunia entertainment, apalagi zaman sekarang lu kan pengen viral, gue pengen coba untuk viral, biar terkenal, maksudnya sosial media itu hanya menjual money and fame. Lu lihat, pokoknya sosial media itu hanya menjual, lu bisa terkenal lo dari sosial media, lu bisa dapat uang lo dari sosial media, tapi sebenarnya proses itu nggak akan bohong. Setuju banget. Gitu. Setuju. Jadi orang yang diproses bukan pekerjaannya yang mungkin akan bagus atau semua apa, tapi mentalnya untuk tetap bahagia di dalam titiknya itu paling penting menurut Setuju. Jadi jangan pernah mengecilkan nominal 50.000 atau berapa puluh ribu. Prosesnya itu justru yang mahal ya. Iya. Yang harus kita lewati buat lu sih sebesar sekarang kan. Kalau gua nggak mau ada 50.000 mungkin orang nggak akan dapat 100 juta kan. Dapat 100 juta misalkan kayak gitu ya. Jadi menurut gua itu hal-hal yang lu nggak ada sesuatu yang instan. Kalaupun ada yang instan, orang yang naik viral instan sekarang, lu bisa cek mentalnya. Iya. Orang banyak yang sombong sekarang. Setuju. Viral dikit, dia sombong kayak gini, nggak mau nyapa temennya lagi. Iya. Banyak orang yang ketika dia di titik atas, ini gua ngelihat ya, dari zaman dulu kita kerja, gua ngelihat artis-artis papan atas bagaimana mereka hidup. Gua ngelihat dari orang yang ngelempar baju ke muka kru. Lu pernah ngeliat? Banyak dong yang ngelempar sampah yang kayak kru tuh apa sih gitu, kayak tai kering doang di banyak. Kalau zaman gue dulu kerja di Trans ya artis yang lempar kulkat ke muka kru itu banyak. Ada. Iya kan? Iya. Yang di brief cuman nggak ngeliat kemana-mana gitu ya kan? Iya. Tapi pas giliran take-nya dia salah nyalahinnya ke kru, kan banyak yang kayak gitu kan? Iya. Tapi gue ngeliat juga artis yang dia ngelipet bajunya baru dikasih ke wardrobe, baju yang bekas dia pakai. Itu almarhum Om Hengki Sulaiman. Waktu itu dia bintang tamu di Extravaganza. Gue inget banget, gue banyak belajar dari Om Hengki, bokapnya Ferdi. Sekarang gue temenan juga sama anaknya. Tapi Om Hengki dimanapun dia selalu humble. Terus dia dilipat, bro. Lu pernah tahu nggak sih orang wardrobe aja dia nggak pernah ngelipat bajunya, dia taruh aja, karena nantinya akan dilondriin kan gitu. Tapi Om Hengki begitu dia dikasih kostum, dia buka kostumnya, dia lipat, dia kasih ke wardrobe. Ini pembelajaran banget ya. Iya, makanya sampai saling menghargai ya. Betul, makanya sampai sekarang gue paling nggak lipatan gue nggak bagus. Lipat. Gue coba, meskipun gue ngelipatnya ngasal, gue coba kasih yang terbaik buat
lu bisa rasa penghargaan lu terhadap kru kalau kita kerja sama-sama capek juga kan soalnya. Betul. Jadi menurut gua artis dan kru itu sama-sama orang-orang kerja gitu. Lu nggak bisa menganggap kru itu tai kering doang gitu, nggak bisa gitu. Karena dengan tidak adanya kerja keras dari orang-orang di belakang layar, penampilan lu tidak akan sempurna. Setuju banget. Gitu. Itu yang perlu kita kasih tahu buat teman-teman yang tiba-tiba viral dari sosial media. Karena ketika lu viral duluan, justru lu men-skip proses yang seharusnya ada sebelum lu ada di situ. Iya. Tapi ketika lu udah ada di situ kan, kita nggak tahu namanya rezeki dan apa-apa. Kita bukan orang yang sirik dan lain-lain, karena semua orang punya rezeki masing-masing. Cuman masalahnya adalah apa lu punya mental di situ. Setuju gue. Karena ketika lu udah di titik di atas itu, bisa jadi teman-teman lama lu hilang. Iya. Di titik atas tuh sepi loh. Iya. Lu bisa bayangin berapa banyak orang-orang di Hollywood yang bunuh diri bahkan di saat dia terkenal. Setuju. Kayak Marilyn Monroe. Kayak gitu ya kan, atau artis-artis Hollywood yang penyanyi-penyanyi yang meninggal di umur 27 karena drugs dan lain-lain kan. Stres karena lu meninggalkan temen-temen lu yang waktu lu disusah dan merasa lu hebat gitu. Tapi ketika lu akhirnya nggak punya teman lama-lama udah hilang. Itu menurut gua titik sepi paling. Tapi lu belum merasakan fase itu kan saat ini? Apa lu udah pernah merasakan fase itu? Gua sih, karena kembali lagi karena kita berasal dari belakang layar. Gua tahu how it feels. Jadi gua tidak pernah meninggalkan teman-teman gua gitu. Oke. Ya kayak gini lah. Tapi by the way, lu pelawak yang jadi panutan lu siapa untuk sekarang? Bang Komeng. Bang Komeng. Enggak, Bang Komeng kan cerdas banget. Senior, ya. Menurut gua tuh, dan Bang Komeng tuh berproses. Lu nggak tahu Bang Komeng zaman Diamor. Amor tuh apa? Diamor. Ini zaman grup pelawaknya dulu. Gimana Bang Komeng harus mempercepat pemikirannya untuk bisa dapat pasaran gitu kan. Nah itu kalau pelawak lama gitu. Kalau teman-teman senior Sri Mulat gitu, gue juga respect juga. Project Pop. Project Pop itu panutan gue juga sih. Dan kalau yang sekarang sih sangat gue respect sih. Ini by the way, gue pernah lihat di YouTube, lu pernah diundang sama Pak Jokowi ya? Itu gimana ceritanya lu bisa sampai ke Pak Jokowi? Jadi Bobby ini sampai diundang ke Pak Jokowi langsung bareng YouTuber siapa? Ada bareng YouTuber. Gua adalah termasuk 3 YouTuber pertama yang ikut kunjungan kerja presiden. Nah ini boleh ceritain nggak? Tahun berapa sih? Gua 2016 Desember waktu itu. Karena lu dulu jadi YouTuber ya? Iya, karena gue nggak tahu juga, tapi karena lu sama YouTuber gue lihat kan? Iya, karena YouTuber, karena gue bikin vlog kan waktu itu kan. Jadi Bobby ini pencetus YouTuber zaman dulu, jadi orang belum main YouTube, lu udah main YouTube duluan ya? Oh iya, dari zaman awal karena Cameo Project dulu. Iya, tahun berapa sih main YouTube pertama kali? First viral videonya Cameo Project tuh 2012. Gila lu 2012, gue aja baru main YouTube-nya baru setahun setengah. Ataya Litar tahun berapa? Dia sebelum Atta segala macam udah main duluan kan? Atta tuh 2000 berapa? 2017-an apa 2016-an? Iya kan? Gitu, berarti dia pencetusnya kan lu ya, Bro? Awal, iya. Iya, gue generasi awal sama Edozel yang dulu. Nah, terus tadi yang lain-lain Skinny. Gimana ceritanya lu diundang sama Jokowi? Jadi 2016 tuh gue nggak tahu kenapa diundang. Jadi gue, Bayu Skap, sama Agung Hapsah. Itu tiga YouTuber pertama yang ikut kunjungan kerja presiden tuh. Waktu itu gue ditelepon, tadinya mau cameo, mereka minta spesifiknya siapa, Ibob aja gitu. Yang nelfon lu dari kenegaraan? Dari timnya presiden. Terus? Gitu, terus ya udah, akhirnya si timnya minta nomor gue ditelepon. Ini yang pertama, gue 2 kali ikut. Oh lu 2 kali? 2 kali. Oke. Waktu tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, ke Riau. Juni. Ini yang pertama ini ke istana. Ini yang pertama karena gue nggak tahu kenapa lah ya. Tapi gue ditelepon, gue harus ketemu sama timnya beliau. Dan waktu itu gue ketemu di satu tempat yang tidak diketahui orang. Timnya di situ semua, gue di brief bahwa gue akan ikut kunjungan kerja presiden, gue akan melakukan vlog. Setelah itu tidak boleh mempertanyakan mengenai hal-hal yang politis.
Oke. Gitu. Jadi harus anak muda banget ya nih. Iya, karena waktu itu kan sedang kasusnya 212 kan gitu. Oh iya. Jadi habis itu gua datang ke Halim pagi-paginya, ternyata orang-orang yang meeting sama gua itu tidak ada yang ikut. Itu sendirian? Iya, karena gue di brief, jadi kayak lu kayak Mission Impossible tau nggak? Iya, Anda akan bertemu dengan ini nanti di sini gitu. Jadi jam 6 pagi gue ketemu dengan orang yang memang timnya yang berangkat, nggak berangkat juga, yang menghantarkan gue pada saat itu kepada orang yang mau berangkat gitu. Jadi malah yang meeting sama lu semua nggak ada yang berangkat pasti sana. Nggak ada. Oke. Tapi kan youtuber yang lain, lu juga berangkat ya? Apa beda? Apa bisa? Gue ketemu jam 6 pagi di situ dan kita nggak tahu mau kemana. Oke. Gitu. Tapi kan lu udah tahu dong tiketnya, lu mau berangkat kemana? Pak, kan tidak ada tiket. Halo, saya kan naik mobil presiden, naik pesawat presiden. Oh, iya. Masa pakai tiket? Sorry, Anda mungkin yang biasa, yang reguler. Ini naik pesawat pribadi ya. Terus? Jadi gue naik pesawat Private jet. Iya, pesawat presiden gitu. Ya udah, kita naik. Gimana Bob rasanya pesawat presiden, Bob? Wow, nonton dong di vlog gua ada tuh. ada. Oke. Jadi ya perasaannya bersama dengan bapak-bapak pas pampres kan. Jadi ada 3 layer tuh. Jadi yang belakang tuh orang-orang yang pas pampres dan teman-teman wartawan semuanya. Terus yang tengah itu bapak-bapak menteri, baru di depan Pak Presiden. Gitu. Jadi gua nggak pernah tahu ada apa di depan sana gitu. Terus yang pertama begitu gua masuk dikasih anduk anget gitu kan. Udah lah bangsawan. Bangsawan. Tapi yang paling gua rindu dari pesawat presiden adalah kacang ijonya. Emang beda kan? Enak banget, Bro. Oke. Emang bikin seger itu kacang ijonya pesawat presiden. Jus kacang ijonya. Terus habis itu gua turun. Iya, akhirnya kita tahu kita ke Kalimantan gitu. Youtuber bertiga ini adalah orang yang pernah membuat presiden menunggu. Maksudnya lu nunggu jadi Pak Jokowi nungguin lu? Iya. Jadi gara-gara kenapa? Kan masuk ke hotel nih, udah kan? Ini hari ke enggak deh, hotel udah malam lah. Hotel apa? Itu hotel bintang 5 dong? Iyalah, hotel presiden lah kayak gitu kan. Jadi kita udah dibilang sama bapak si ketua timnya. Pokoknya tunggu di lobi ya. Nanti malam kita jalan lagi sama bapak gitu. Oke. Habis itu kan temen yang pas pampres ini pada ke kamar, pada bawa kunci. Kemana bang? Gue bilang kayak gitu. Lihat kamar dulu, gitu dia bilang. Lah, kenapa pas pampres pada ke kamar, kita nggak boleh ke kamar gitu dong? Ya kan, si bocah-bocah tolol ini akhirnya ke kamar dong. Lu tahu kalau udah namanya kita talent kan nunggu callingan kan, kalau misalkan mau pergi kan. Jadi udah di kamar, aduh, santai-santai nih beliin callingan nih, gitu ya kan. Santai lah dulu, tidur-tiduran. Udah bagus ya. Yo, tidur-tiduran. Akhirnya adalah telepon gua. Di mana kan sudah disuruh? Kan sudah disuruh tunggu di lobi. Iya, siap. Gua turun dong. Itu presiden bersama dengan bapak-bapak menteri sudah ada di depan pintu hotel ini yang mau buka tutup itu. Lagi ngobrol-ngobrol. Nungguin lu doang. Tapi youtuber lain juga sama. Nah, apa lu doang yang telat? Gua pikir kan gua yang telat nih. Gua lari. Di sini presiden, di sini gua. Siapa gitu kan? Karena gua sama youtuber lain tuh harus di ring satunya presiden. Kalau enggak gua akan dilempar ke masyarakat. Jadi pas pampres itu kan ada beberapa ring kan gitu. Jadi gua lari ke sebelah presiden. Terus presiden mana? Mana Bayu? Gitu. Ya Pak lagi ada. Bayu itu apa si Bayu Ska. Terus ternyata pas gua dengar cerita mereka kayak di ospek. Jadi ada komandan pas pampres yang bikin mereka ngacir. Komandan pas pampresnya sampai teriak, presiden itu lambang negara gitu. Masa nunggu kalian itu? Agung sama Bayu larinya udah nggak jelas lagi. Oh, jadi mereka lebih telat dari lu. Mereka lebih telat dari gua. Terus pas kita udah datang semuanya bertiga, dah yuk, gitu. Aduh, presiden nunggu youtuber itu ya ampun. Nah terus lu nge-vlog sama presiden ngomongin apaan di situ? Ya, gua ngapain? Nah, ada tuh vlognya tuh di channel Kamea Project tapi. Udah tayang. Udah. Iya gitu. Jadi kayak ada sih gua akhirnya
adalah orang yang berkesempatan untuk ditraktir teh manis sama presiden. Oke. Kalau teh manis, gue pernah kalau teh manis sama presiden tuh rasanya beda nggak ya? Rasanya tuh. Tadi kata hijau kan beda kan? Iya. Es teh manis sama presiden tuh rasanya kayak biasa. Gak kayak di Iron Man ya kayak udah. Oke. Gue ditraktir es teh manis sama presiden di Kalimantan di Solaria. Oke. By the way, gimana tuh kalau di Plan Solaria yang lihat ada presiden datang ke situ? Wah, kan semuanya kan langsung jadi meja kita doang. Gua ngobrol berlima doang. Presiden, Kaisang, sama gue bertiga. Oke. Off the record. Nah, pasti apa yang diobrolin Bob kalau kayak gitu? Kan namanya juga off the record, Pak. Ya sekarang boleh dong kan udah diobrolin. Saya kasih tahu. Kan presiden yang cerita. Tapi presiden yang sekarang tuh menurut gua orang yang sangat terbuka dengan anak muda. Oke. Setuju sih gua. Menurut gua gua nggak ngerti ya bagaimana beliau itu ngobrol dengan orang-orang politik ya. Tapi kalau ngobrol dengan anak-anak muda tuh beliau tuh sangat terbuka. Mengenai pemikiran dia. Gue tuh maunya begini. Jadi kayak dia merasa bahwa anak muda ini yang lebih sanggup menerima pemikiran dia daripada orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan keinginan politik masing-masing gitu. Gue pernah ada di mana kan waktu pertama kali ngikutin itu kan pembagian makanan dan buku kayak gitu kan. Jadi kayak hampir ketika turun di setiap desa itu hampir sama kegiatannya. Jadi kayak lu ngapain gua ini? Gua di sini aja gitu. Daripada gua ikut gambar gua kan udah ada yang kayak gitu kan gitu. Tapi tetap pas kita bertiga nih di mobil ditanya lagi sama leader kita. Kok pada kesini itu ditanya sama presiden? Jadi presiden tetap bertanya. Karena presiden tuh lebih percaya dengan konten kita dan nggak diatur. Jadi kayak gua pas uploadnya itu nggak ada request apa-apa. Jadi kayak mungkin natural aja. Iya, mungkin kan yang kayak ini ya di apa ini nggak ada. Jadi kayak memang gua harus kasih, tapi nggak ada revisi. Nggak kayak klien dong. Klien kan banyak revisi. Tapi karena lu nggak dibayar, lu dibayar nggak ya? Enggak. Ya karena lu nggak dibayar, kalau klien kan bayar. Oh iya benar juga sih. Ya, terus? Enggak, tapi tidak ada requestan apa-apa gitu. Gimana? Karena ini kan resmi juga kan konten presiden. Iya. Tapi gambar kita semuanya diterima. Sorry deh, berarti semua itu tayang di channelnya 3 YouTuber tadi, kegiatan itu. Iya. Kalau gue tayangnya di Cameo Project. Gitu. Pas lu yang kedua kali dengan YouTuber yang sama juga, 3 orang tadi itu. Apa beda? Gue sama Bayu doang. Oh, lu cuma berdua doang, Iya, gue sama Bayu doang waktu itu. Oke. Udah, akhirnya ya gue banyak tahu bagaimana. Oh iya, tadi makan ya. Makan itu makanannya enak, Bro. Ikan bakar apa itu, gue di Kalimantan tuh makanannya enak banget. Lu makanan presiden juga tuh? Iya, cuma presiden meja sana ya maksudnya lesehan gitu. Jadi kan meja masing-masing kan gitu. Iya. Makanannya enak banget. Hampir sama, makanannya sih hampir sama semuanya. Tapi udah dingin, Bro. Gue makan jam 3 sore. Kenapa lu makan jam 3 sore? Karena ya karena perjalanannya kan jauh. Oh iya. Perjalanannya jauh. Jadi kayak ini kesini dulu. Itu disiapin udah siang. Tapi kita baru sempat makan sore. Dan gue yang salutnya sama pas pampres. Begitu pas presiden makan dia masih menjaga kan. Tiba-tiba pas presiden pergi dia udah makan. Gimana coba? Kelaparan. Di mana dia makan waktu itu gitu? Ngumpet. Itu maksudnya ya menurut gue ya kan tentara kan, dia tahu bagaimana memanage supaya tetap menjaga tapi dianya tetap bisa punya tenaga. Karena malamnya lu kalau ngeliat kayak gue kan inspeksi pasar kan waktu itu kan ke salah satu supermarket di Kalimantan kan. Itu kan yang ngerubungin presiden kan banyak kan gitu. Yang namanya asisten ajudan atau yang namanya pas pampres itu di belakangnya sampai garis-garis putih, lu tau gak? Maksudnya garis putih gimana? Bekas keringat kayak gitu. Karena mereka lari-lari terus. Iya. Mereka lari-lari terus dan begitu mobil jalan, itu kan banyak orang. Jadi orang pas pampres lari dulu di depan mobil. Lu bayangin aja. Kebayang ya. Itu capek banget sih menurut gue jadi pas pampres tuh untuk presiden yang sekarang ya. Terus dia bilang ini masih mending mas. Gitu kan curhat malam-malam kan ada kan. Ini masih mending mas. Dulu pernah kita 1 hari 3 provinsi. Anjir. 1 hari 2 negara mas. Dia bilang kayak gitu. Kebayang itu. Langsung kurus kali ya jadi pas pampres. Kalau terus kata pas pampresnya, kalau kita kan tugas kayak gini kan, ini presiden masih
masih di yang pertama ya, bukan yang pemilihan kedua ya. Ini masih pemilihan pertama. Kita kan kayak gini kan cuma 2 tahun mas, habis itu kita dapat rollingan dia bilang kayak gitu. Nah ini presiden kalau kecepatannya kayak gini 5 tahun mas, dia bilang kayak gitu. Belum lagi kepilih, nah sekarang kan kepilih kan. Iya. Kepilih betul kecepatannya kayak gitu lagi, belum lagi pandemik lagi. Menurut gue sih gila sih, emang presiden kita ini gesit banget ya. Parah sih menurut gue. Iya. Karena gue sih kalau ngelihat beliau kerja ya, nggak mau gue jadi presiden. Jadi rakyat aja yang Nggak mau, ini kan gue jadi rakyat aja daripada gue jadi presiden. Bener-bener. Karena gue melihat bagaimana beliau bekerja gitu, belum lagi menangani orang-orang pemerintahan, apalagi pemerintahan daerah yang belum sinkronis dengan pace kerjanya, dengan keinginan dan cara kerjanya kayak gitu. Menurut gue sih gue sih nggak mau. Lu jadi artis lebih mending jadi artis kayak sekarang ya? Iya, mendingan gue dapat callingan, gue main HP, pas udah tag gue tag gitu. Bob, dari semua apa yang udah lu capai sekarang, apa sih yang belum kesampaian lu sampai sekarang? Lu jadi kru TV di belakang layar udah, saya Jopan udah, ketemu presiden, kerja sama presiden udah, ketemu kita kerja bareng sama Pak Wisutama yang jadi Pak Menteri kita udah juga, bukannya udah, dapat honor 100 juta main film udah. Apa yang belum kesampaian saat ini sekarang? Yang belum kesampaian mah apa ya? Nikah bentar lagi kan? Iya nikah. Jadi Bob ini akan menikah di awal tahun, Rizer. Iya. Dengan seorang balerina. Iya. Dengan seorang balerina, percaya nggak, seorang ibu kayak gini akan nikah seorang balerina, semoga istrinya tidak menyesal nanti. Lo tahu dah kalau dia udah split. Apa Bob yang belum kesampaian, Bob? Apa yang belum kesampaian ya? Mau ketemu atau lu mau ketemu siapa yang belum kesampaian? Uya kayaknya. Emang belum pernah ketemu Uya? Belum. Gue belum pernah kerja bareng Uya. Oke. Kenapa lu mau kerja bareng sama Uya? Menurut gue dia pinter sih. Oke. Uya itu menurut gue sealai-alainya dia, karena gue pernah kerja di TV kan gitu loh. Sealai-alainya dia tahu bagaimana memanfaatkan alay. Iya. Gitu, dan menurut gue dia pinter. Maksudnya gue berteman dengan Raffi, gue berteman dengan Deddy Corbuzier gitu. Maksudnya orang-orang yang merajai pertelevisian misalnya. Tapi Uya gue belum pernah ketemu. Oke. Serius lu ketemu pun belum pernah? Belum, kayaknya pernah belum, dong pasti. Belum Kita, pernah. Zaman kita di Trans TV itu ingat gak lu Coffee Bean Show? Gue inget dulu zaman gue di Trans, gue pernah calling dia loh, Uya dulu masih bayaran. Coffee Bean Show ya? Gue gak pernah jadi bintang tamu ekstra, mungkin gue juga gak tugas, gue gak pernah. Gue gak pernah berhubungan dengan Uya sih. Menurut gue dia pinter sih. Kalau lu suruh pilih sekarang, lu lebih nyaman ketika lu jadi kru TV, jadi artis kayak sekarang atau jadi manajer artis? Gua lebih nyaman, semua punya season dan kenikmatannya masing-masing gitu. Karena gini, waktu gua jadi kru TV, gua tuh kerja extravaganza tuh 24 jam. 24 jam di kantor. Iya. Balik ke rumah tuh cuma mandi doang. Orang banyak kan selesai di situ. Iya. Orang 3 hari doang, pernah ada tuh orang 3 hari doang masuk jadi kreatif ekstra, dia langsung keluar. Nggak kuat. Iya. Nah, jadi gua tuh dulu, gua belum cerita sebelum gua di Trans juga kan, gua tuh dulu badut. Badut manusia silver, lu tau nggak? Badut di mana? Di Dufan? Dulu di Java Jazz, gua tuh jadi manusia silver. Oh iya, Java Jazz emang dulu ada manusia silver. Jadi gua tahu season di mana gua tuh nggak mulai dari nol, gua mulai dari minus. Bukan nol lagi, tapi minus ya? Dari minus, karena dari nggak punya apa-apa banget. Dari cuman ngeliatin temen lu yang udah sukses di TV dari Bandung gitu kan. Bandung itu udah minus gitu, gua nggak event di Jakarta. Orang melihat titik nolnya adalah Trans TV. Gua mulai dari nol, gua mulai dari kru di Trans TV. Kru Trans TV itu udah pencapaian buat gua gitu. Gitu kan, jadi kayak gua punya, lu akan menjadi orang yang bersyukur kalau lu bisa menikmati tiap season. Gitu. Jadi gue menikmati season gue menjadi badut, gue menikmati season gue menjadi kru TV, gue menikmati season gue menjadi manajer TV, manajer artis, gue menikmati season gue menjadi talent kayak sekarang ini. Jadi kayak ketika lu punya mental bisa menikmati setiap season, lu akan menjadi orang yang ya udah emang gue di posisi ini, jadi gue bisa, lu akan menjadi orang yang secure gitu. Orang yang capek itu kan orang yang nggak secure kan. Lu harus mengcover diri lu dengan dandanan mewah,
yang pinjaman utang ke sana ke sini supaya lu kelihatan keren seperti artis yang banyak callingan. Ternyata enggak. Karena bukan banyak calling, banyak utang. Ya kan, dan akhirnya lu menjadi stres, akhirnya lu narkoba. Karena lu dikejar utang sana sini, sementara callingan nggak ada. Lu mau bikin settingan settingan gosip, tapi ternyata nggak berhasil, nggak kemakan. Akhirnya lu udah keluar berapa ratus juta untuk settingan artis kan kayak, gue nggak harus melakukan itu. Gue ada di titik ini gitu. Jadi kayak, menurut gue sangat menikmati gue menjadi siapa gue sekarang hari ini sih. Menurut lu siapa orang yang paling berjasa dalam hidup lu sekarang? Yang paling berjasa dalam hidup gue sekarang, dari minus sekarang jadi udah plus. Yang paling berjasa adalah orang yang membawa gue ke titik nol, yaitu orang entah siapa di HRD Trans TV yang bilang, ya udah nih, coba nama ini, gitu. Iya dong. Oh iya kan, yang membawa lu ke Trans TV dong. Iya dong, iya kan. Iya. Yang gue nggak tahu prosesnya gimana di HRD kan gitu. Kalau lu nggak di Trans TV, mungkin lu nggak akan ketemu tadi artis-artis yang tadi lu sebut itu, yang buat jadi manajernya dia, terus lu jadi stand up, jadi sekarang seperti ini kan. Itu titik nol kan gitu. Iya, jadi titik nol itu kan. Iya. Jadi sebenarnya buat semua teman-teman yang pada kemarin banyak banget yang nanya ke YouTube gua, gimana sih Kak jadi kru TV? Sebenarnya kan jadi kru TV itu nggak harus dari jurusan yang tadi kita sebut. Gue jurusan matematika, Ibob jurusan peternakan, kita bisa jadi kru TV. Yang penting kita kreatif ya, Bob. Iya. Apa aja sih tipsnya yang dari lu penting, kalau jadi supaya sukses jadi kru TV di belakang layar, jadi artis? Mental. Mental. Oh, mental ya. Mental. Siap bergadang ya. Siap begadang, and you have to humble yourself. Setuju. Karena gini, kalau lu membawa ego lu membawa kesombongan lu kepada satu orang, lu nggak tahu. Ini dunia ini kan kecil. Iya. Lu nggak tahu kapan akan ketemu dia lagi gitu loh. Setuju. Iya. Dan akhirnya mungkin kesombongan lu akan mengangkat rezeki lu. Iya. Gitu. Jadi kayak ya punya mental ya, kalau memang lu adalah seorang kru, mau lu kru OB, kru PU misalkan, atau lu kru lighting, atau lu DOP, punyalah mental sebagai DOP ya memang gua tahu apa yang gua kerjakan. Gitu. Dan gue misalkan gue PU cuman pekerjaan umum yang kayak cuman ngasih minum ke artis, ya percaya diri lah dengan apa yang lu kasih minuman yang terbaik gitu. Karena lu nggak pernah tuh kayak Dede pelawak kan dari OB tiba-tiba jadi artis sekarang terkenal kan. Lu ngomong tentang sekarang, lu inget gak sih? Lu tahu gak sih dulu zaman gue jadi talent TV, gue pernah ada artis yang habis tanda tangan kontrak, berapa bulan dia ngerobek kontrak sama gue. Kenapa? Gara-gara dia pengen kalau sebelum jam 12 malam itu dia harus dilepas karena dia udah punya baby. Sedangkan kalau syuting, lu tau sih kalau lapangan karena hujan segala macam nggak bisa kelar jam 12. Dan lu harus cari alasan ya. Iya, gue dimarahin dong sama bos gue kan. Terus dia kabur, kontraknya udah disobek. Kenapa dia sobek? Dia bilang biar gue nggak ada bukti yang gue nggak bisa di-issue. Sekarang artisnya sekarang udah nggak ada di mana-mana loh. Jadi ya tadi lo bilang gue kalau udah nggak ada di mana-mana berarti tahu dong ngambilnya siapa. Tahu lah, tahu sih. Nanti jangan dibuka, nanti viral lagi. Serius, gue bilang artisnya udah nggak ada di mana-mana. Dan dulu gue dimarahin sama bos gue. Terus ya gitu maksud gue ya, tapi gue setuju memang maksudnya yang penting mau tidak jadi artis, mau dia jadi kru, ya tetap harus seperti dia bilang, itu memang penting. Attitude itu paling utama. Gini gue kasih tahu, lu jadi komedian yang lebih lucu dari lu tuh banyak. Lu mau jadi aktor yang aktingnya lebih bagus dari lu itu banyak. Iya. Gitu loh. Lu mau jadi apa sih? Yang mau dibayar, yang lebih bagus mau dibayar murah banyak. Host yang lebih bagus mau dibayar murah tuh banyak gitu loh, termasuk gua. Ujungnya promo lagi, oke. Iya, maksud gua yang lebih bagus dari itu banyak. Tapi yang mau on time, yang mau di brief, yang mau menjalankan program sesuai dengan konsep kreatifnya, itu belum tentu ada yang mau seperti lu. Iya. Dan yang diingat, kadang gini deh, lu jujur, lu jadi kru TV, lu suka nyari-nyari artis kan? Iya. Yang lu cari apa? Yang enak diajak kerja sama kan? Iya, gue calling lagi. Makanya kadang-kadang kalau lihat TV artisnya itu lagi, karena artis itu emang udah enak dia kerja sama. Iya. Terus dia lagi kita pakai. Betul. Dan kalau misalkan bos lu minta artis yang menurut lu nggak asik orangnya dengan berbagai cara supaya dia nggak usah masuk di situ. Enggak, jangan, soalnya dia ribet, nanti dia begini lo tuh mau begini akhirnya nggak jadi tapi. Iya kan, bener kan? Setuju. Jadi kita ini kru TV di belakang layar ini bisa mengangkat rezeki orang, bisa juga mematikan rezeki orang. Setuju. Tapi bukannya maksud kita ingin mematikan rezeki orang ya gitu. Kita pun merasa bersalah sebenarnya kalau misalkan tidak mengajukan orang yang layak. Tapi kalau attitude-nya nggak enak diajak kerja sama,
Masalahnya ke programnya entar, masalahnya ke cara kerja kita, mood kita. Moodnya, jadi susah kayak gitu. Pengaruh juga ke rating pada akhirnya kan. Pengaruh juga ke rating. Mendingan yang nggak terlalu oke, tapi buat kita kerja sama enak. Mendingan gue cari yang itu. Setuju. Nah jadi ilmu banget nih buat semua para manajer artis, buat kultivis. Konten kita nih berdua nih langsung menyangkut itu semua loh. Iya. Bahasa kita itu. Jadi kalau mau jadi artis sering dipakai tuh dengan tadi kata Bobby itu. Kayak dari kita berdua. Bob, thank you loh. Dan terakhir gue mau kasih selamat buat temen-temen yang masih bekerja di televisi. Oke, ya. Sukses selalu untuk teman-teman yang mungkin jadi kreatif kayak gue dulu kan. Mungkin kalian tidak bisa mengutamakan idealisme kalian. Mungkin menurut kalian bagus tapi menurut produser kalian nggak bagus. Menurut kalian ini oke tapi artis kalian nggak mau di brief. Menurut kalian bagus tapi rating berbicara berbeda. Kayak gitu kan. Ya tetaplah miliki mental yang memberikan yang terbaik aja buat pekerjaan kita gitu. Luar biasa pesan dari Bapak Ibu Paringgan. Terima kasih loh udah mau mampir ke Base Camp Breeze Entertainment. Luar biasa. Saya naik motor loh, saya biasa kesini loh. Saya hujan-hujanan demi ketemu Korea loh. Thank you so much loh. Jangan lupa semuanya untuk subscribe ya. Subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa komen di bawah kira-kira besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi, atau tokoh inspirasi siapa lagi yang kalian mau denger ceritanya buat di YouTube channel Breeze Entertainment. Terus juga apa lagi ya? Udah sih gitu aja. Jangan lupa juga apa? Vlogger peternakan Indonesia. Oh iya, vlog peternakan. Jangan juga buku lu ya. Katanya lu bikin buku juga. Iya, buku gua sebenarnya secara fisik gua masih belum launch lagi karena lagi pandemi. Tadinya mau pas April tadinya mau go launch di cafe gua sendiri. Oh, lu punya kafe juga? Iya. Enggak loh, gitu luar biasa loh. Kemang Utara nomor 98, dimsum Mama Karo. Hampir. Iya, ada juga ayam kampung Mama Karo sekarang. Mama Karo, karena dulu dia icon dia sebagai Mama Karo itu ya, warna Batak itu ya. Betul. Jadi buku gua namanya Sang Mediocre Tanpa Cinta. Tentang apa buku lu sih, Bob? Tentang orang-orang yang biasa-biasa tapi dia punya cerita. Kadang orang-orang yang biasa-biasa itu dia malu untuk menceritakan diri. Gua kan bukan juara, ngapain gua ceritain ke orang gitu. Kadang orang nggak pede kan. Tapi sebenarnya orang-orang yang berada di papan tengah mediocre gitu kan, bukan berarti orang yang tidak berusaha. Cuma tidak semua orang jadi juara satu kan. Setuju. Gitu. Jadi ini cerita tentang harapan untuk orang-orang yang masih berusaha. Gila, inspiratif banget. Gua gak nyangka loh temen gue seorang Ibob yang pecang-kacang ternyata orang inspiratif juga ya. Storyal.co, Sang Mediocre Tanpa Cinta, free. Oh, free, serius? Free, e-booknya free. Tapi buku, hardbooknya? Hardbooknya ya lu beli buat cetak aja gitu. Dijual di mana sih? Beli di mana kalau? Nulisbuku.com. Nulisbuku.com. Iya. Harganya berapa? 50 ribuan apa 65 gitu gue lupa. Murah loh, 65 ribu dapat kisah-kisah inspiratifnya. Bob, terakhir kita tos dulu dengan kopi Mas Gan. Iya. Ini coba ya, bisa besok-besok endorse kita dengan produk-produk yang lain. Tolonglah. Gue juga grupnya kapan lagi nih, jadi tolonglah. Bye-bye. Bye-bye.